Selasa malam. Ketua KPU Muhammad Afifuddin menyatakan akan mengkaji dan berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah sebelum mengeluarkan keputusan. KPU mengambil langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, kami akan mengkaji lebih detail lagi salinan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, lebih komprehensif lagi untuk memahami secara utuh persyaratan calon kepala daerah yang konstitusional pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, kami akan melakukan konsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam rapat dengar pendapat. Merespon putusan MK terkait dengan syarat penggusuran calon dan syarat usia minimum calon untuk maju dalam Pilkada 2024, KPU nyatakan perlu mengkaji ulang dan konsultasi dengan DPR. Sikap KPU itu pun dinilai masih gamang. Pada Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa putusan MK terkait dengan Undang-Undang Pilkada sudah jelas dan terang benderang. Untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan dosen Pemilu FHUI Titi Anggraini. Selamat malam Mbak Titi. Selamat malam Mbak Esa, salam sehat buat kita semua. Salam sehat, Mbak Titi. KPU menyatakan masih akan mengkaji putusan MK soal syarat dukungan pada pilkada dan batasan umur 30 tahun. Apakah putusan MK tersebut belum jelas sehingga masih perlu dikaji lagi oleh KPU, Mbak Titi? Ya, kalau soal kajian mengkaji, saya kira itu respon normatif saja ya, karena bagaimanapun putusan memang harus dipelajari dan juga kemudian ditindaklanjuti secara administratif. Karena KPU ini adalah pelaksana teknis yang mengatur tahapan pilkada. Tetapi putusan Mahkamah Konstitusi rambu-rambunya sudah jelas. Misalnya saja soal putusan terkait syarat usia. Di dalam pertimbangan hukum putusan MK mengatakan bahwa terkait persyaratan calon menyangkut usia itu akan bermuara pada keterpenuhan pada saat penetapan pasangan calon oleh KPU. Bahkan MK menegaskan kalau KPU mengatur di luar apa yang ada di dalam pertimbangan hukum MK, maka MK sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil berpotensi menyatakan bahwa calon yang diloloskan tanpa sesuai dengan putusan MK akan dinyatakan sebagai tidak sah atau inkonstitusional. Jadi pertaruhannya mahal sekali, berat sekali kalau kemudian KPU tidak mengikuti ketentuan yang ada di dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, terkait dengan syarat ambang batas persentase pencalonan, saya kira putusan MK juga sangat gamblang. Kalaupun KPU harus memerlukan penyesuaian, karena memang peraturan KPU itu kan memuat beberapa formulir atau dokumen teknis yang itu harus disesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Tetapi lagi-lagi KPU di dalam melakukan pembentukan atau pelaksanaan putusan pengadilan, jadi kalau putusan pengadilannya sudah terang benderang, saya kira proses konsultasi itu kan hanya mengkonfirmasi begitu ya, atau dalam artian hanya memberitahukan ada putusan pengadilan dan pengaturannya akan seperti ini. Tetapi proses konsultasi tentu tidak dibenarkan kalau sampai mengubah substansi yang ada di dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Lagi-lagi ini ujian kemandirian bagi KPU, sebab KPU itu mandiri di dalam mengambil keputusan, konsultasi di dalam pembentukan peraturan KPU wajib, tapi keputusan atau kesimpulan dari hasil konsultasi diserahkan sepenuhnya kepada KPU, dan KPU tidak harus mengikuti apa yang menjadi kesimpulan atau keputusan konsultasi karena KPU lah yang punya otoritas. Jadi kalau KPU berkonsultasi dengan pemerintah dan DPR, sebenarnya KPU juga harus berkonsultasi dengan pemangku kepentingan yang lain, yaitu apakah masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap putusan ini. Jadi pelaksanaan putusan ini bukan hanya soal kepentingan pemerintah DPR yang harus didengar begitu ya, karena bagian dari konsultasi, tapi konsultasi kepada publik itu juga dibutuhkan. Jadi jangan tebang pilih begitu Mbak Eva. Jadi ada kesan juga yang tertangkap di publik, KPU terkesan buying time. Padahal pendaftaran paslon pilkada tinggal sepekan lagi nih, Mbak Titi. Analisa Anda apa yang sedang terjadi di KPU? Saya ingin tetap berprasangka baik kepada KPU dan mendorong KPU untuk kemudian menyempurnakan putusan yang sangat baik ini dan memberikan
kolase bagi praktik demokrasi dan pilkada kita yang seolah-olah kemarau ya, dengan pilihan-pilihan yang betul-betul tidak memberikan keragaman kepada publik. Jadi KPU ini sebenarnya kan lembaga yang semakin berbenah begitu, dan kita tahu ada putusan DKPP sebelumnya menyangkut ketua KPU dan dengan kepemimpinan yang baru sekarang. Mestinya tidak ada keraguan KPU untuk kemudian punya sikap tegas dalam melaksanakan putusan MK. Lagi-lagi secara substansi tidak boleh ada tafsir yang berbeda atas putusan MK, karena putusan MK sudah sangat terang benderang. Kalaupun ada proses konsultasi ke DPR dan pemerintah, tidak boleh menghalangi tahapan atau jadwal yang sudah diatur, di mana pada tanggal 27 sampai 29 itu adalah Agustus, itu adalah durasi untuk pendaftaran pasangan calon sesuai dengan peraturan KPU nomor 2 tahun 2024, Mbak Eva. Baik, Mbak Titi, untuk penerapannya artinya kan harus diteruskan atau dituliskan ya dalam PKPU, dan apakah juga dalam Undang-Undang Pemilu, Mbak Titi? Kalau iya, apakah waktunya cukup? Ya, kita berkaca dari praktik yang terdekat ya Mbak Eva ya. Putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang menjadi tiket dan digunakan sebagai basis pencalonan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Nah, di dalam putusan itu harus dipahami bahwa putusan itu tidak ditindaklanjuti dengan perubahan Undang-Undang Pemilu. Jadi putusan MK itu final dan mengikat. Dia langsung berlaku untuk semua pihak yang terdampak begitu ya, atau erga omnes, dia berlaku bagi semua. Jadi serta-merta, dan tidak perlu dilakukan perubahan undang-undang, termasuk juga pada praktik pilkada 2015 ada putusan soal calon tunggal, pasangan calon tunggal, itu kan tidak ada perubahan undang-undang. KPU langsung mengatur tindak lanjutnya dengan mengeluarkan peraturan KPU soal calon tunggal. Di pencalonan Gibran juga demikian, KPU langsung mengeluarkan peraturan KPU terkait dengan pencalonan. Bahkan pada waktu itu KPU langsung menerima pendaftaran calon, baru kemudian peraturan KPU-nya dilakukan perubahan. Jadi ada jeda tuh penerimaan calon di bulan Oktober, perubahan peraturan KPU di bulan November, dan oleh Mahkamah Konstitusi itu dinyatakan sebagai sesuatu yang konstitusional, karena apa yang dilakukan oleh KPU dalam rangka melaksanakan dan menegakkan putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, ini durasinya itu jauh lebih panjang Mbak Eva dibandingkan putusan MK nomor 90 soal usia di Pilpres. Putusan MK 90 itu terbit tanggal 16 Oktober, pendaftaran calon 19 Oktober. KPU langsung melaksanakan. Sedangkan putusan untuk ambang batas pencalonan di pilkada ini, dan termasuk juga syarat usia ya, itu kan dikeluarkan hari ini 20 Agustus, pencalonan masih tanggal 27 sampai 29 Agustus 2024, dan Mahkamah sama sekali tidak menyatakan bahwa putusan mereka di dua putusan itu ya 70 dan 60 itu ditunda begitu. Jadi karakteristik nomenklatur dan juga dari sisi materi muatan putusan, dia itu tidak berbeda dengan putusan yang menghantarkan Gibran Rakabuming Raka untuk bisa maju di Pilpres 2024. Jadi kalau ada perbedaan atau tebang pilih dalam pelaksanaan aturan, ini akan menimbulkan gejolak dan juga ketidakpuasan, serta jangan-jangan kemudian benturan massa ya, karena segala sesuatu yang terang benderang itu mestinya dilaksanakan dengan baik. Dan saya menganggap ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa bagi praktik demokrasi yang lebih inklusif dan tidak merugikan pihak manapun, justru menguntungkan partai politik, menguntungkan pemilih, dan menguntungkan semua, termasuk juga menguntungkan demokrasi Indonesia. Baik, jadi kalau putusan MK sudah cetol welo-welo, maka teknisnya juga harus cetol juga ya Mbak Titi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Top News. Pemirsa, usai jeda Top News masih akan kembali dengan sejumlah informasi lain untuk Anda.